Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kalian baik-baik semua. Kita mulai lagi bertemu dengan saya, pelajaran IPA. Sebelum kita mulai, silakan kalian persiapkan dulu alat tulisnya. Siapa tahu nanti ada yang sesuatu yang mau dicatat, silakan dicatat. Kemudian jangan lupa ingatkan temannya yang belum bergabung di WA group, karena yang bergabung dari 352 baru 135 yang baru bergabung, jadi masih ada separuh. Sehingga kalian yang sudah bergabung tolong ingatkan teman kalian via WA group supaya segera bergabung karena pelajaran segera dimulai. Oke, baik. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik, anak-anak. Kali ini kita akan membahas tentang kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang pewarisan sifat, sudah semuanya, dan ulangan juga sudah. Dan saya ingatkan kembali ke kalian semua, masih ada di antara kalian yang belum mengerjakan ulangan dan juga belum mengerjakan tugas. Setelah rapot PTS sudah kalian terima dari wali kelas kalian masing-masing, silahkan kalian cek nilai-nilai yang ada di sana, apakah ada atau tidak. Nanti silahkan konfirmasi ke guru yang bersangkutan, terutama untuk pelajaran IPA. Nanti kalau memang kosong karena kalian belum mengerjakan tugas atau belum ulangan, untuk segera kalian menyelesaikan itu, karena soal yang ada di Google Classroom, di Google Form itu sampai hari ini masih dibuka, sehingga kalian masih punya kesempatan untuk mengerjakan tugas maupun ulangan yang belum kalian laksanakan. Oke, kira-kira itu. Kemudian hari ini materi kita adalah kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan. Baik. Tujuan kita kali ini adalah yang pertama, setelah kalian belajar materi ini, kalian bisa menyebutkan contoh-contoh gejala kelistrikan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian nanti mampu menyebutkan jenis-jenis muatan listrik. Yang ketiga, nanti kalian mampu menjelaskan interaksi dua muatan listrik. Yang keempat, kalian nanti bisa menjelaskan fungsi dan prinsip kerja elektroskop. Yang kelima, menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar gaya kolom dua muatan listrik. Yang keenam, menghitung besarnya gaya kolom dua muatan listrik. Dan yang terakhir, menghitung besar medan listrik. Perlu kalian ketahui, untuk kelistrikan dan teknologi listrik di lingkungan ini pada dasarnya dibedakan menjadi dua atau dibagi dua subbab begitu. Yang pertama adalah listrik statis, yang kedua adalah listrik dinamis. Nah, untuk hari ini kita akan fokus pada listrik statis. Nanti kalau sudah selesai, mungkin pertemuan berikutnya dilanjutkan dengan Pak Rohmat, mungkin dengan listrik dinamis. Tapi kita lihat nanti kita sampai mana hari ini. Yang jelas listrik dibagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Yang saya jelaskan di sini listrik statis, dan tujuan belajar kita hari ini yang sudah saya sampaikan tadi. Kira-kira itu. Oke, kita mulai materi inti kita. Oke, silakan kalian siap-siap. Saya ulangi lagi, menyiapkan alat tulis supaya nanti kalian lancar untuk memahami apa yang saya sampaikan. Oke, yang pertama adalah pengenalan listrik statis. Apa sih listrik statis itu? Tentu kalian kalau mendengar kata listrik, pasti kalian arahnya ke alat-alat yang ada di
di sekitar rumah kalian, mungkin kalian akan berpikiran aliran listrik yang ada di rumah kalian, ada lampu di sana mungkin, ada colokan TV di sana mungkin kalian akan mengarah ke sana. Itu semua itu sebenarnya listrik dinamis. Yang saya jelaskan sekarang listrik statis. Oke ya, listrik statis adalah suatu gejala yang ditimbulkan oleh perbedaan muatan yang dimiliki oleh benda. Jadi listrik statis itu gejala karena ada muatan yang berbeda yang dimiliki oleh kedua benda tersebut. Maka terjadi gejala listrik statis. Nah, perhatikan gambar yang ada di tayangan berikut ini. Ini mungkin pernah kalian lakukan. Kalau kalian belum pernah melakukan, nanti silahkan kalian coba sendiri di rumah. Gambar-gambar seperti ini. Yang pertama ini ada seorang yang rambutnya berdiri begitu karena didekatkan dengan balon begitu ya. Didekatkan dengan balon sehingga rambutnya berdiri. Kemudian gambar yang kedua itu ada mistar begitu. Kemudian ada sobekan kertas kecil-kecil. Sobekan kertas kecil-kecil itu tertarik oleh mistar yang didekatkan. Yang ketiga, gambar sisir juga sama. Gambar sisir didekatkan dengan sobekan kertas, serpihan kertas, sehingga kertas itu mendekat atau menempel di sisir. Nah, kalian mungkin pernah melakukan ini. Kalau belum, nanti kalian silahkan kalian praktekkan. Nah, inilah gejala listrik statis yang ada di sekitar kita. Ini contoh gejala listrik statis yang ada di sekitar kita. Nah, pertanyaannya, kok bisa begitu? Kok bisa rambut berdiri, kemudian kertas tertarik oleh penggaris, kertas tertarik oleh sisir, kok bisa terjadi bagaimana? Nah, inilah yang akan kita pelajari kenapa ini bisa terjadi di dalam gejala listrik statis ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Jawabannya nanti, kalian akan tahu kenapa ini bisa terjadi. Sebelum kita belajar listrik statis, paling tidak kalian harus mengetahui teori atom, minimal kalian memahami partikel penyusun atom. Nah, sebelum ke sana saya ingin jelaskan ada beberapa teori yang mendukung teori atom. Ini saya secara singkat saja materi utama statistik, tapi ini perlu kalian pahami juga. Ini di bab yang lain sebenarnya, cuman saya comot, saya masukkan ke sini supaya kalian lebih mengingat kembali tentang teori atom. Yang pertama teori Dalton, itu pada tahun 1803. Dia mengatakan bahwa atom itu adalah bola pejal dan merupakan bagian terkecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, diilustrasikan seperti ini, bola seperti ini. Ini teori dari John Dalton pada tahun 1803. Teori yang kedua kemudian berkembang kembali oleh J.J. Thomson pada tahun 1897. Dia menjelaskan bahwa atom itu bola bermuatan positif. Nah, ini bola bermuatan positif. Dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron. Nah, ini elektronnya ini. Ini elektron. Ini positif, ini elektron. Ini teori dari J.J. Thomson. Kemudian berkembang kembali pada tahun 1911, Rutherford itu menjelaskan bahwa atom sebagai bola, di tengahnya terdapat inti atom. Nah, ini inti atom nih. Ini inti atom yang merupakan pusat muatan positif dan pusat massa. Sedangkan elektron-elektron berputar di sekeliling inti. Nah, ini elektronnya berputar atau mengelilingi inti ini, inti ini. Yang keempat dikembangkan oleh Niels Bohr pada tahun 1913. Nah, ini atom terdiri atas inti yang menjadi pusat massa dan pusat muatan positif, sedangkan elektron bergerak di sekeliling inti pada lintasan tertentu. Ini lintasannya tertentu yang disebut kulit atom. Selama elektron mengelilingi inti, elektron tidak memancarkan energi. Ini teori dari Bohr pada tahun 1913. Kemudian yang terakhir, ini teori yang terakhir yang relevan masih sampai sekarang adalah mekanika dan gelombang pada tahun 1924. Atom tersusun atas partikel subatom. Jadi atom itu tersusun atas partikel subatom
yaitu yang pertama neutron, yang kedua proton, yang ketiga adalah elektron. Neutron dan proton itu menjadi satu membentuk inti yang padat disebut nukleus atau inti atom. Kemudian elektron itu bergerak di sekeliling inti hampir dalam kecepatan cahaya membentuk awan elektron. Ilustrasinya seperti ini. Ini teori dari mekanika dan gelombang pada tahun 1924. Bisa saya simpulkan dari teori-teori tadi bahwa partikel penyusun atom tersusun atas partikel-partikel penyusun atom atau partikel subatom, yaitu yang pertama adalah neutron. Kalau di sini yang warna merah ini, diilustrasikan yang warna merah ini neutron. Kemudian yang kedua adalah proton. Ini yang hijau yang muatan positif. Elektron ini yang kuning ini, elektron muatan negatif. Jadi intinya adalah subpartikel atom ada elektron itu muatannya negatif, sedangkan proton itu muatannya positif. Sedangkan neutron itu tidak bermuatan. Intinya itu ya, intinya itu. Subatom ada dua bagian, yaitu neutron, proton, dan elektron. Elektron biasanya simbolnya dengan E, neutron N, P, dan proton adalah P. Ini partikel penyusun atom. Kenapa kita belajar ini? Karena nanti kalian akan menerapkan elektron dan proton di dalam listrik statis. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Nah, sekarang membuat benda menjadi permuatan. Membuat benda menjadi permuatan. Tadi di gambar tadi, saya ulangi gambarnya tadi ya. Nah, gambar tadi. Kenapa rambutnya bisa berdiri? Kenapa kertas bisa tertarik dengan mistar? Kenapa bisa tertarik dengan sisir? Karena benda tersebut bermuatan. Awalnya tidak bermuatan karena ada perlakuan tertentu sehingga menjadi bermuatan, sehingga bisa tertarik begini. Oke, saya lanjutkan lagi yang tadi. Nah, suatu benda secara alami netral. Jadi benda ini secara alami netral. Netral itu tidak mempunyai muatan. Namun, benda bisa menjadi permuatan listrik jika dilakukan beberapa hal. Artinya ada di perlakuan tertentu sehingga benda tersebut bisa menjadi bermuatan listrik. Perlakuan itu seperti apa? Nah, yang pertama adalah konduksi. Perhatikan. Konduksi adalah cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Jadi bola ini saya gambarkan bola ini awalnya netral. Artinya netral, tidak bermuatan, artinya proton dan elektronnya sama. Muatan negatif dan muatan positifnya jumlahnya sama. Jadi netral. Kemudian ditempeli dengan benda yang bermuatan positif, sehingga ingat ya, yang bergerak adalah elektron, proton tidak bergerak. Yang berpindah adalah elektron, proton tidak berpindah. Oke, ketika bola yang netral ini saya dekatkan, saya tempelkan dengan benda yang bermuatan positif, sehingga nanti elektronnya akan bergerak ini, akan berpindah. Dia akan mengumpul di sekitar sini. Nah, ini setelah ditempeli dengan yang muatan positif. Bentar ya. Baik. Setelah konduksi masih. Baik, saya ulang lagi. Ini netral, bola ini netral. Ketika saya dekati dengan benda yang saya tempel dengan benda yang bermuatan positif, maka ini elektronnya akan bergerak, akan berpindah. Misalkan elektron yang ada di sini akan berpindah ke sini. Kemudian elektron yang ada di sini akan berpindah ke sini. Kemudian yang di sini akan berpindah ke sini. Ini akan berpindah ke sini dan seterusnya. Akan berpindah ke sini. Oke. Sehingga ketika awalnya bola ini netral, ketika ditempeli dengan benda yang bermuatan positif, sehingga benda
bola ini yang sebelah kiri akan lebih negatif, sedangkan yang sebelah kanan akan lebih positif. Oke, itu konduksi. Kemudian kalau ditempeli dengan benda yang bermuatan negatif, akan sebaliknya juga. Maka elektron yang ada di benda ini akan berpindah ke bola ini, sehingga yang di sebelah kanan akan lebih negatif dan sebelah kiri akan lebih positif. Itu cara membuat suatu benda menjadi bermuatan dengan cara menempelkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Kemudian cara yang berikutnya adalah dengan cara induksi. Cara induksi adalah membuat benda menjadi bermuatan dengan cara mendekatkan benda tersebut dengan benda lain yang sudah bermuatan. Beda dengan menempelkan. Tadi menempel, kalau ini cuma mendekatkan saja, mungkin disebut dengan induksi. Baik, jadi seperti tadi, bola ini netral. Ketika didekati dengan benda yang bermuatan positif, maka elektron yang akan di sini akan mengumpul di sini, akan berpindah ke sebelah kiri, akan ke sebelah kiri. Oke, kemudian kalau sebaliknya didekati dengan benda yang bermuatan negatif, maka seperti ini. Hasilnya akan seperti ini. Sebaliknya dengan yang tadi, kebalikan dengan yang ini. Baik, nah, kemudian bagaimana cara membuat benda itu bermuatan? Nah, seperti ini. Ketika benda ini didekatkan, maka elektron yang ada di sini akan berpindah ke sini, akan berpindah ke sini, semua begitu. Artinya di sini lebih negatif, di sini lebih positif kan? Nah, karena di sini positif, sehingga elektron yang ada di sini bisa pindah ke sini. Nah, bisa pindah ke sini nih, Elektron ke sini bisa pindah ke sini, Akhirnya apa? Akhirnya bola ini nanti akan bermuatan lebih positif, sedangkan ini akan lebih bermuatan negatif. Itu cara membuat benda menjadi bermuatan yang awalnya benda itu netral. Ya, kira-kira itu ya. Kira-kira begitu. Nah, cara yang berikutnya adalah menggosok. Cara yang paling mudah untuk membuat suatu benda memiliki muatan. Jadi, setiap benda yang kita punya itu memiliki kemampuan untuk melepas elektron. Jadi, setiap benda yang ada di sekitar kita ini memiliki kemampuan untuk melepas elektron. Ingat ya, tadi di awal saya jelaskan bahwa yang bergerak atau yang berpindah itu adalah elektron. Jadi setiap benda itu mempunyai kemampuan untuk melepas elektron. Namun, masing-masing benda memiliki kemampuan yang berbeda-beda untuk melepas atau menangkap elektron. Jadi intinya dari pernyataan ini, setiap benda punya kemampuan melepas elektron, tetapi kemampuannya berbeda-beda, baik melepas maupun menangkap elektron. Oke, sekarang perhatikan di sini. Saya punya deret triboelektrik namanya ya. Deret triboelektrik adalah benda yang saya sebutkan tadi, kemampuannya yang berbeda-beda tadi, menangkap atau melepas elektron. Nah, ini kemampuannya berbeda. Ini sudah melalui riset, sehingga dari atas ke bawah, dari nomor 1 sampai nomor 24, yang di atas itu benda yang atau bahan yang sukar membeli elektron. Kemudian yang ke bawah itu, dari bawah itu bahan yang mudah memberi elektron. Ingat ya, kalau deret triboelektrik ini banyak sekali versinya ya. Ini saya ambil dari salah satu sumber. Nanti kalau kurang lengkap, kalian silakan nanti browsing di internet, akan lebih banyak versi lagi. Tadi kurang lebih sama, cuman penambahan bahan-bahan yang belum ada di sini mungkin ada di sana. Mungkin nggak ada di sini, ada di sana, begitu. Dan sebaliknya. Ini saya ambil dari salah satu sumber yang menurut saya ini sudah cukup lengkap menurut saya. Kalau di buku saya berpikir kurang lengkap, maka saya ambil yang agak lengkap seperti ini. Saya ulang kembali,
Jadi dari urutan nomor 1 sampai nomor 24, yang paling atas itu adalah bahan yang sukar memberi elektron. Sedangkan yang paling bawah itu mudah memberi elektron. Jadi maksudnya begini, ini saya kasih contoh kasus. Ada bahan kaca dan kain sutra, digosok ya tadi ya, digosok-gosok begitu. Digosok-gosok, kemudian awalnya kaca ini kan netral, kain sutra juga netral. Nah, ketika digosok-gosok, akhirnya tidak netral lagi, dia akan bermuatan. Nah, muatannya apa? Kaca ini akan menjadi positif, sutra akan menjadi negatif. Kok bisa? Nah, seperti ini tadi. Kita lihat ya, kaca, dan sutra. Kita lihat di deret tribulistrik tadi. Kaca posisinya di nomor 21 ini kaca. Kemudian dengan apa tadi? Sutra, kaca dengan sutra. Nah, ketika digosok-gosok, maka karena kaca ini lebih mudah memberi elektron, maka elektron kaca ini akan berpindah ke sutra. Sehingga kaca ini akan kekurangan elektron, sehingga sutra ini akan kelebihan elektron. Ingat, benda yang kelebihan elektron maka dia akan muatannya negatif. Kalau benda yang kekurangan elektron maka muatannya akan menjadi positif. Sehingga ketika kaca digosok dengan sutra, maka kaca akan berubah muatan menjadi positif dan sutra akan berubah menjadi muatan negatif. Nah, seperti ini. Kaca akan menjadi positif dan kain sutra akan menjadi negatif. Kok bisa terjadi? Ya ini tadi, karena elektron dari kaca ini pindah ke kain sutra. Elektron dari kaca pindah ke kain sutra karena kain sutra lebih mudah memberi elektron daripada kaca. Kira-kira begitu. Yang kedua sekarang, contoh yang kedua. Mistar plastik dan kain wol. Nah, kita lihat deret tribolistriknya. Mistar plastik dan kain wol. Mistar plastik, mana mistar plastik nomor ini ya, plastik nomor 4 dengan kain wol, ini wol nomor 18. Oke. Jadi kalau plastik dan kain wol digosok, perhatikan, wol ini akan lebih mudah memberi elektron daripada plastik, sehingga elektron yang ada di wol akan mudah berpindah ke plastik, sehingga karena wol itu memberi elektron ke plastik, sehingga wol ini akan kekurangan elektron. Kemudian plastik akan kelebihan elektron. Seperti tadi, karena kelebihan elektron maka dia bermuatan negatif. Karena wol ini kekurangan elektron maka bermuatan positif. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kain wol akan positif, mistar akan negatif. Seperti tadi, karena elektron kain wol ini akan berpindah ke plastik. Karena kain wol lebih mudah memberi elektron daripada mistar plastik. Lanjut lagi yang ketiga. Mistar plastik dan rambut manusia. Mistar dan rambut manusia. Mistar ini plastik ya. Mistar ini plastik dan rambut manusia. Sama seperti tadi ya. Rambut manusia lebih mudah memberi elektron daripada plastik, sehingga elektron yang ada di rambut akan berkurang ke plastik, sehingga plastik akan lebih banyak elektronnya, rambut akan kurang elektronnya, sehingga karena dia kurang elektron, rambut ini kurang elektron, maka dia muatannya positif. Plastik karena dapat elektron dari rambut tadi, maka dia muatannya negatif. Elektron dari rambut pindah ke plastik. Kira-kira begitu. Dan masih banyak contoh yang lain. Ini contohnya hampir sama saja. Nanti silakan kalian cari literatur yang lain lagi untuk lebih memperkaya bahan-bahan seperti ini. Kira-kira begitu ya. Saya simpulkan bahwa benda yang awalnya netral kemudian digosok-gosok karena benda itu mempunyai kemampuan memberi elektron berbeda-beda, sehingga benda atau bahan yang mudah memberi elektron maka dia akan memberikan elektronnya ke benda yang digosok tadi, sehingga karena dia memberi elektron maka elektronnya berkurang kan, artinya kekurangan elektron, maka muatannya akan menjadi positif. Yang tadi yang dapat elektron maka dia kelebihan elektron, maka muatannya negatif.
Oke, kira-kira memahaminya seperti itu. Nah, interaksi benda bermuatan. Dua buah benda bermuatan akan saling berinteraksi bergantung dari jenis muatan dari masing-masing benda tadi. Nah, itu tadi, ketika benda itu sudah ada muatannya, maka ada interaksi. Tapi kalau netral nggak ada ya. Kalau netral diam-diam saja. Jadi begitu benda tersebut bermuatan, maka ada interaksi antara kedua benda tersebut. Interaksinya seperti apa? Interaksinya, jika muatan benda tersebut berbeda, maka kedua benda akan saling tarik-menarik. Seperti ini. Berbeda ya muatannya, yang satunya plus, yang satunya positif, yang satunya negatif, maka akan tarik-menarik. Sebaliknya, ketika benda yang muatannya sama, plus sama plus, maka kedua positif ya positif sama positif, maka kedua benda akan saling tolak-menolak. Muatan negatif dengan negatif akan saling tolak-menolak. Ini interaksi benda yang bermuatan. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, saya kembali ke gambar yang awal tadi. Kenapa bisa terjadi tadi ya? Gambar awalnya saya kembalikan lagi. Nah, ini tadi. Nah, ini interaksi antara kedua benda tersebut karena mempunyai muatan yang berbeda. Awalnya netral, ketika diberi perlakuan digosok-gosok begitu, sehingga muatannya berbeda. Satu positif, satu negatif. Karena dia berbeda muatan, maka dia akan tarik-menarik. Seperti ini, rambutnya akan tertarik. Kemudian serpihan-serpihan kertas akan tertarik dengan mistar. Serpihan-serpihan kertas akan tertarik dengan plastik atau sisir seperti ini. Nah, ini sudah terjawab tadi pertanyaan di awal. Kenapa bisa terjadi? Ternyata setelah diberi perlakuan tertentu, terjadi perbedaan muatan. Sehingga karena prinsipnya muatan yang berbeda, maka akan saling tarik-menarik. Muatan yang sama akan tolak-menolak. Kira-kira begitu. Ini jadi sudah terjawab jawaban ini tadi. Nah, ini saya kasih contoh nih. Saya kasih contoh soal. Plastik yang digosok dengan kain wol akan bermuatan negatif. Pernyataan yang benar di bawah ini adalah, nah, plastik digosok dengan kain wol. Ya, plastik digosok dengan kain wol. Oke, kita lihat deret tribu listriknya, plastik dengan kain wol. Plastik dengan kain wol. Ini plastik nomor 4 ini dengan kain wol. Sehingga elektron yang ada di kain wol akan berpindah ke plastik, sehingga plastik lebih negatif karena kelebihan elektron. Wolnya akan kekurangan elektron. Oke, kuncinya di situ. Nah, sehingga pernyataan yang benar di sini adalah elektron wol pindah ke udara. Salah ya, tidak berpindah ke udara ya. Kemudian elektron wol pindah ke plastik. Betul enggak? Elektron wol pindah ke plastik. Ya, kita sambung dulu. Elektron plastik pindah ke udara, salah. Elektron plastik pindah ke wol, salah kan? Jadi jawabannya adalah B. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini ada soal lagi contohnya. Jika kaca digosok dengan kain sutra, maka yang terjadi adalah kaca dengan kain sutra. Kita lihat tribu listriknya lagi. Kaca nomor berapa kaca ini? Kaca nomor 21 dengan sutra. Nah, dengan sutra. Kaca dengan sutra artinya kaca ini akan lebih mudah memberi elektron ke sutra, sehingga kaca ini akan bermuatan positif, kemudian sutra akan bermuatan negatif. Ya, sutra negatif, kaca positif. Kembali ke soal. Nah, maka yang terjadi adalah kain sutra bermuatan positif. Betul atau salah? Sutranya negatif ya, sutranya negatif. Nah, kain sutra bermuatan positif berarti salah. Oke, kemudian kaca bermuatan negatif
juga salah kan? Ya, bermuatan negatif salah. Kemudian proton berpindah ke kaca, dari kaca kain sutra. Ingat, proton tidak akan berpindah. Yang berpindah adalah elektron. Jadi salah. Kemudian yang D, elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Ini yang betul. Jadi yang berpindah adalah elektron berpindah ke kain sutra. Sehingga kain sutra muatannya akan lebih negatif, sedangkan kaca akan lebih positif. Kira-kira begitu. Kemudian, nah ini contoh soal lagi. Perhatikan gambar berikut. Tentukan muatan dari bola A dan bola B. Ini ada dua bola. Yang pertama bola A, yang kedua bola B. Kemudian di tengah-tengahnya ada bahan yang bermuatan positif. Kemudian bola B tersebut akan tertarik ke benda tersebut, sementara yang A akan menjauh benda tersebut. Jadi tentukan muatan dari bola A dan B. Muatannya apa? Karena dia positif, kemudian tertarik, maka bola B ini pasti muatannya adalah negatif. Sementara yang A, karena dia tolak menolak, artinya kan sama kan muatannya, maka A ini muatannya positif. Oke, kira-kira begitu. Soal yang keempat. Sebuah balon digosokkan dengan rambut. Ketika balon ditempelkan di tembok, balon menempel di tembok. Tentukan muatan dari tembok. Nah, kita lihat balon digosokkan ke rambut. Jadi balon ini nanti kita lihat tribul listriknya, balon ini karet ya, karet dengan rambut. Nah, maka karetnya akan lebih negatif, rambut akan positif. Karet negatif. Nah, jadi balon ini negatif, balonnya negatif, kemudian rambutnya positif kan, rambut ini negatif, rambutnya positif. Kemudian ditempelkan di tembok. Nah, balon menempel di tembok. Balon tadi negatif kan, menempel di tembok artinya tarik-menarik dengan tembok. Jadi tentukan muatan dari tembok. Muatannya apa? Karena balon itu negatif, karena tarik-menarik, maka tembok itu pasti muatannya adalah positif. Jelas ya? Oke, baik. Saya lanjutkan. Oke, soalnya cukup ya soalnya. Yang berikutnya adalah elektroskop. Elektroskopnya adalah alat yang digunakan untuk menguji ada atau tidaknya muatan listrik pada suatu benda. Jadi alat untuk menguji muatan itu benda itu ada muatannya apa tidak itu bisa menggunakan dengan elektroskop. Modelnya seperti ini. Cara kerjanya begini ya. Seperti ini kepala elektroskop. Di sini ada daun-daunnya yang bermuatan seperti ini. Awalnya netral. Di sini netral. Kita gambarkan bahwa proton dan elektron jumlahnya sama, maka netral. Di sini juga begitu. Proton dan elektron jumlahnya sama, netral. Kemudian yang pertama saya ambil contoh yang ini. Kita dekatkan dengan benda yang positif. Ingat, yang berpindah adalah elektron. Sehingga ketika kita dekatkan dengan benda yang positif, maka elektron-elektron yang di bawah tadi dia akan bergerak atau berpindah ke atas. Nah, ke atas di sini. Dia akan berpindah ke sini. Oke? Sehingga kepalanya di sini akan bermuatan negatif, sehingga di daun-daunnya ini akan bermuatan positif. Nah, karena kedua daun ini bermuatan sama, positif semua, maka seperti tadi interaksi antara benda bermuatan, ketika muatannya sama, maka benda tersebut akan tolak menolak, sehingga dia akan membuka, sehingga akan menjauh daun-daunnya ini. Sebaliknya juga demikian, ketika benda di kepala elektroskop ini ditempel benda yang bermuatan negatif, maka elektron yang ada di benda ini akan berpindah ke daun-daun di sini. Oke, sehingga kepalanya akan bermuatan positif, daun-daun yang ada di bawah ini akan bermuatan negatif. Seperti tadi, interaksi antara kedua benda yang bermuatan sama, maka dia akan saling tolak menolak, sehingga antara kedua benda tersebut akan saling
berjauhan, akan menjauh begitu. Oke, kira-kira begitu ya. Baik, kira-kira begitu. Waktu 2 menit lagi, mungkin kalau ya, ya silakan Pak. Apa Pak? Bisa jawab. Apakah tubuh manusia seperti rambut, tangan dan lain-lain terdapat muatan listrik? Di deret triple listrik jelas di situ. Artinya ketika benda pada dari siapa tadi Pak? Akila ya, Akila, pertanyaan yang bagus. Benda pada dasarnya secara alami netral, tidak bermuatan. Tapi ketika dikasih perlakuan tertentu maka dia akan bermuatan. Nah, kemudian setiap benda tersebut seperti yang saya jelaskan di depan tadi bahwa mempunyai kemampuan untuk melepas atau menangkap elektron yang berbeda-beda. Oke, setiap benda termasuk tubuh kita itu mempunyai kemampuan untuk melepas maupun menangkap elektron, begitu ya. Nah, kemampuannya berbeda-beda. Nah, itu ditampilkan dengan deret triple listrik ini. Tadi pertanyaannya apakah rambut punya muatan? Ya, punya. Seperti ini, ketika rambut itu akan digosok dengan kain bol, begitu, maka elektron yang ada di rambut akan berpindah ke kain bol. Sehingga karena rambut kekurangan elektron, maka dia bermuatan positif. Sehingga rambut itu menjadi bermuatan. Kira-kira begitu ya. Oke, mungkin itu jawaban dari saya. Ada lagi, Pak? Oh ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada info dari Bapak Rohmat. Silakan Pak Rohmat kalau mau nyambung sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sampaikan ke anak-anak khususnya kelas 9. Tolong kegiatan saya kan sedang mengikuti lomba, tolong untuk partisipasinya untuk memberikan like dan komentar pada Google Classroom, karena di Samarinda hanya saya sendiri. Kalau tidak didukung rasanya maju sendiri. Tolong partisipasi siswa untuk mengikuti peran sertanya untuk memberikan dukungan. Silakan dilihat di Google Classroom, di situ ada himbauan dari saya untuk lomba mengajar tingkat nasional, tolong diberikan dukungan. Saya kira itu saja. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.